Kemudian di sini kita isikan untuk warna rambut ya. Warna rambut ini ada opsinya. Kita pilih warna rambutnya apa. Ini apakah hitam, coklat, atau apa. Kemudian berikutnya bentuk rambut ya. Bentuk rambutnya itu apa? Nah ini silahkan dilihat masing-masing. Apakah lurus, ikal, apakah keriting gitu ya. Oke, kalau semuanya pada video ini saya akan memberikan tutorial pengisian DRH di SSC-ASN. Nanti akan sama untuk pengisian DRH, baik itu pengisian DRH P3K maupun juga pengisian DRH CPMS ya. Dari sini nanti kita akan mulai dari melengkapi data perorangan untuk penetapan, yaitu usul penetapan nomor induk P3K maupun juga CPNS. Bagaimanakah cara mengisi DRH data perorangan di SSC-ASN? Yuk simak video ini ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kakak yang mungkin baru pertama kali menemukan Kespi Channel, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Oke, pertama-tama teman-teman silakan berkunjung yaitu ke SSC-ASN ya. Nah di sini kalian ketikkan sscsnpkn.co.id, kemudian teman-teman silakan klik enter ya. Nah selanjutnya setelah kita enter, berikutnya teman-teman silahkan yaitu login ke akun masing-masing. Kita klik sini ya untuk login, kita klik masuk. Nah setelah itu teman-teman klik saja oke. Nah setelah itu teman-teman akan diarahkan menuju ke halaman login ya. Nah setelah di halaman login, maka silakan masukkan yang atas adalah nick, kemudian bawahnya adalah password. Kemudian di sini kita masukkan kode captcha yang muncul pada layar monitor masing-masing. Nah ini kita masukkan ya. Nah setelah itu teman-teman silakan klik masuk. Nah selanjutnya setelah sampai sini teman-teman silahkan scroll ke bawah ya, yaitu di bagian bawah. Nah di sini di bagian yaitu ini ya, di bawahnya seleksi kompetensi. Jadi seleksi kompetensi P3K, selamat atas nama kita, Anda lulus seleksi P3K tahun 2024. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup ya. Dan sekarang ini sudah muncul nih, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CSN? Nah, di sini sebelum teman-teman untuk melanjutkan pengisian, maka silakan teman-teman unduh dulu ya. Ini adalah untuk buku petunjuknya. Ini buku petunjuk buku pengisian DRH V1. Buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup bisa diunduh melalui ini. Kalian klik di sini untuk mengunduhnya ya. Di sini ada buku petunjuk DRH dan masih 223. Nanti kita pantau juga sampai di 224 nanti di-upload ya. Atau mungkin kalau misalkan enggak tergantikan, ini sepertinya juga masih relevan untuk kalian gunakan. Kemudian di sini ada format surat. Ini adalah bisa kalian unduh juga. Untuk yang format surat pengunduran diri adalah ketika teman-teman itu ingin mundur ya. Namun kita kan nggak mungkin ya untuk mundur. Kemudian ada surat pernyataan inilah isinya surat pernyataan 5 poin. Nah berikutnya setelah teman-teman di sini mengunduh ya buku petunjuk pengisian DRH dengan cara klik download. Nah berikutnya untuk melakukan pengisian DRH tahap pertama itu adalah kita melakukan pengisian DRH di bagian data perorangan. Dan setelah kalian unduh buku petunjuk tadi, silakan kalian buka yaitu pada bagian pengisian data perorangan ya. Nah di sini adalah untuk peserta yang lulus seleksi dan melanjutkan pemberkasan. Jadi silakan kalian baca dulu yaitu untuk buku petunjuknya, dipahami benar. Tentunya segala sesuatunya ini sudah ada ya, yaitu pada buku petunjuk ini teman-teman. Dan berikutnya di sini untuk kita melanjutkan pengisian data perorangan, maka di sini kita klik di sini ya. Ini kan ada 2 tombol nih. Kalau misalkan kalian klik di sini, tidak saya ingin mengundurkan diri, berarti kalian ingin mundur, tidak lanjut pemberkasan. Nanti kalian upload yaitu file, yaitu surat pengunduran diri, yang mana di sini kalian bisa unduh, yaitu untuk tadi itu adalah di buku petunjuk ya, 1 paket tadi. Kemudian di sini ada alasan pengunduran diri. Namun kan di sini kita nggak mungkin ya, jangan sampai kita mengundurkan diri. Jadi kita pilih yang iya. Ya. Kemudian kita lanjut pengisian daftar riwayat hidup. Kita klik saja di sini. Nah selanjutnya pada bagian ini teman-teman langkah pertama yang diisikan itu adalah pengisian data perorangan. Nah untuk pemberkasan ini nanti kita akan ada 6 tahap ya. Yang pertama adalah pengisian data perorangan, yang kedua nanti pengisian pendidikan, kemudian pengisian pekerjaan, kemudian pengisian riwayat keluarga, pengisian riwayat organisasi, dan juga unggah dokumen. Nah di sini untuk data perorangan ini kita isikan sesuai dengan data pribadi kita masing-masing ya. Nah pengisian data perorangan silahkan lengkapi isian data perorangan dengan benar ya.
Dan di sini kita pastikan kita mengisi daftar riwayat hidup dengan teliti karena data yang kita isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan JASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah, untuk mengakhiri proses daftar riwayat hidup nanti adalah di bagian unggah dokumen ini. Nanti kita bisa akhiri ya. Nah, tentunya sebelum teman-teman di sini kita melakukan pengisian data ini, maka kalian scroll dulu ke bawah ya. Di sini ada petunjuknya, teman-teman. Nah, untuk petunjuk pengisian data perorangan ya. Yang pertama, yaitu pengisian data perorangan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan JASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim data daftar riwayat hidup ya. Kemudian yang kedua, istilah formulir yang wajib diisi pada bagian yaitu silakan lengkapi data yang ditandai dengan tanda bintang merah ya. Kalau misalkan ada bintang merah inilah wajib diisi teman-teman. Nah, inilah wajib diisi ya untuk yang bintang merah ini. Kemudian Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau belakang, silakan isi dengan strip ya, seperti ini. Gelar depan hanya berupa singkatan ya, contohnya dokter, kemudian Eskom, AMD, tidak perlu diperpanjangkan ya. Kemudian alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Kemudian bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan itu di kolom bawahnya ya, nanti secara manual gitu. Kemudian jika sudah, isilah captcha berikut di bawah ini, kemudian klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila tidak klik resume ya. Nah ini perlu diperhatikan. Nah sekarang setelah kita pahami tata peraturannya, berikutnya di sini kita scroll ke atas ya, kita mulai. Nah, di sini teman kalau misalkan kalian lihat, ini adalah untuk di bagian data perorangan. Di sini di bagian video atas ini sudah include dengan ketika teman-teman melakukan pendaftaran akun SSJASN dulu ketika melakukan pendaftaran. Ini sudah include ya. Jadi ada data yang sudah include, ada data yang perlu kita lengkapi. Misalkan ini kan di bagian biodata mulai dari NIK, nama, kemudian juga gelar depan belakang, tempat lahir dan sebagainya ini sudah include yaitu dengan dulu ketika kalian melakukan pendaftaran ya di bagian pengisian biodata. Kalau kalian ingat misalnya dulu ada kan pengisian biodata kan, itu sudah include itu. Jadi yang di sini kita nggak ubah ya karena di sini sudah kondisi seperti ini. Nah berikutnya di sini kita bisa scroll ke bawah ya. Untuk yang di atas ini kita sudah diisikan. Oke, untuk sampai di bagian ini sudah terisikan. Kemudian di sini kita lengkapi yang di bagian bawah, yaitu kita lengkapi di bagian keterangan lainnya ya. Untuk provinsi kita sudah masuk ya, provinsi sudah masuk, kemudian kabupaten juga sudah masuk. Kemudian di sini kita masukkan kecamatan ya. Nah ini provinsi di sini, kabupaten di sini, kemudian kecamatan. Ini kita pilih. Kecamatan tentunya di sini sudah difilterkan sesuai dengan kabupaten yang kita pilih sebelumnya. Nah ini. Nah, kecamatannya teman-teman di mana nih? Silakan dipilih kecamatannya. Nah, selanjutnya sudah ya. Kalau misalkan sudah, kecamatan sudah, berikutnya difilterkan ke kelurahan atau desanya. Desa kita itu mana? Nah ini ya. Di sini kan untuk kecamatan saya, ini kan hanya muncul satu saja ya untuk desanya. Berarti sesuai dengan petunjuk, ini adalah kita klik lainnya. Kemudian di sini kita isikan secara manual. Ini kan sesuai dengan petunjuk, jika kelurahan atau desa tidak ada pada daftar, pilih kelurahan lainnya dan isi manual nama kelurahan, desa atau desa di kotak teks bawahnya ya. Berikutnya di sini kita isikan yaitu nama. Berikutnya di sini kita isikan nama desa kita. Nah ini, oke, ini sudah ya kita isikan nama desa kita. Oke, seperti ini. Dan kemudian berikutnya untuk nama jalan, ini kita isikan yaitu nama jalannya. Nah tentunya terkadang kan untuk di desa kita itu kan ada nama jalan ya, jalan apa gitu ya. Nah itu kita isikan nama jalan dulu di sini. Oke, sudah kita isikan. Kemudian untuk alamat lengkap di sini kita isikan sesuai dengan alamat lengkap yang ada ya pada kita. Nah ini kita isikan untuk alamat lengkapnya. Dan untuk pengisian alamat lengkap di sini adalah sesuai dengan petunjuknya, nomor, kemudian RT dan RW. Ini adalah tidak termasuk nama jalan, nama desa, nama kecamatan, dan nama kabupaten. Ini maksimal adalah 100 karakter ya.
Jadi di sini adalah hanya nomor RT, RW, dan RW ya. Ini untuk nama jalan sudah enggak, karena nama jalan itu sudah ada kolomnya di sini. Kemudian desa enggak, dikarenakan di sini sudah ada di atasnya ya. Nah ini desa, kecamatan, kabupaten, provinsi ini adalah sudah ada kolom sendiri. Jadi di sini kita mulai, yaitu bisa dimulai dari dusun ya. Ini sesuai dengan di tahun-tahun sebelumnya. Sampai di RT RW. Untuk nama jalan enggak, desa juga enggak. Oke, yang ini kita hapus ya. Nah, kemudian berikutnya untuk kode pos ya. Nah, di sini kita isikan untuk kode pos kita. Oke, di sini kalian bisa browsing ya untuk kode pos kecamatannya. Nah, ini. Berikutnya di sini kita isikan untuk tinggi badannya ya. Ini tinggi badannya, ini kita isikan. Tentunya di sini nanti harus sama dengan data tinggi badan, berat badan yang ada pada surat keterangan sehat. Itu kan juga ada ya, SKCK, surat keterangan sehat, surat bebas nafas dan lain sebagainya itu. Jadi sama teman-teman. Untuk tinggi badannya di sini kita isikan ya, tinggi badan kita berapa. Kemudian untuk berat badan ini berapa kita isikan. Kemudian di sini kita isikan untuk warna rambut ya. Warna rambut ini ada opsinya. Kita pilih warna rambutnya apa. Ini apakah hitam, coklat atau apa. Kemudian berikutnya bentuk rambut ya. Bentuk rambutnya itu apa? Nah ini silahkan dilihat masing-masing. Apakah lurus, ikal, apakah keriting gitu ya. Oke, kemudian untuk bentuk muka ini apa? Apakah kotak, oval atau seperti apa? Ini kita bisa pilih ya. Untuk warna kulit teman-teman bisa lihat ya. Ini apakah sawo matang, apakah kuning lasat, atau mungkin hitam putih, atau mungkin yang lainnya. Kemudian untuk ciri khas ini silakan diisi ya kalau misalkan memiliki. Cacat tubuh silakan diisi kalau misalkan memiliki. Kalau misalkan tidak ya kita nggak perlu isi ya. Kalau misalkan di sini kita lihat ini kan tidak ada tanda bintang merahnya. Sehingga di sini nggak wajib ya. Sudah kan petunjuk di poin nomor 2. Kita isikan yang wajib itulah yang kita ditanda dengan bintang merah. Ciri khas cacat tubuh kan nggak ada ya. Kemudian untuk hobi di sini kita pilih ya. Untuk hobinya itu apa? Ini ada berbagai macam hobi. Di sini kita bisa pilih salah satu. Kemudian secara lebih spesifik di sini nanti kita misalkan adalah olahraga ya. Spesifiknya nanti dipilih yaitu keterangan hobinya. Olahraganya itu olahraga apa deh ya? Anda bisa menambah lebih dari satu ya. Kalau misalkan menambah ini juga boleh nih. Nah ini. Kemudian di sini kita masukkan misalkan ya. Nah seperti ini. Nah kalau misalkan dirasa data sudah benar, ini kita scroll ke bawah. Selanjutnya di sini seluruh data kita sudah benar, kemudian kita masukkan kode CAPTCHA. Oke, kemudian kita klik selanjutnya supaya nanti bisa tersimpan. Kita pilih selanjutnya. Oke, berikutnya kita akan sampai di bagian riwayat pendidikan. Sekarang kita coba lihat kembali apakah data yang kita isikan tadi sudah tersimpan. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ini data isian kita, ini seluruhnya sudah tersimpan ya. Jadi supaya datanya teman-teman ini sudah bisa tersimpan, kalian harus masukkan kode CAPTCHA. Kemudian teman-teman harus klik selanjutnya, seperti ini. Kalau misalkan kalian nggak masukkan CAPTCHA dan nggak klik selanjutnya, maka data isian kita itu nggak akan tersimpan. Kita nanti akan mengulang lagi dari awal ya.